warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanifah Nuzahra dari Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam. Saya dari KPI A. Di sini saya akan menjelaskan tentang takdim dan takhir. Saksikan ya teman-teman. Yang pertama, pengertian takdim. Takdim berasal dari kata kodama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Kemudian, kata kodama mengalami perubahan wazan, diafikasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'ilnya, infix dengan cara mentasydidkannya sehingga mengalami transformasi makna dari makna mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan, memilih atau lebih menyukai. Yang kedua, pengertian takhir. Takhir berasal dari kata akhoro, merupakan antonim dari kata takdim. Kata takdim juga mengalami afikasi dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'ilnya, sehingga menjadi yang berarti penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Maka kata takdim dan takhir keduanya adalah berasal dari kata kerja yang dibedakan oleh masdar. Yang ketiga, dalam terminologi ilmu balaghah, takdim dan takhir lebih terkonsentrasi pada ketinggian uslub atau gaya bahasa yang berpengaruh besar pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, ia merupakan seni bahasa yang paling unggul dalam menyikap perasaan jiwa dan mengukur kedalamannya. Yang keempat, takdim dan takhir yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhiri satu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafaz tersebut. Yang kelima, yaitu fungsi takdim dan takhir terbagi menjadi 6. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, memberi makna pengkhususan. Yang ketiga, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Yang keempat, penekanan. Yang kelima, mengundang rasa takut. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu keindahan nada susunannya. Selanjutnya adalah fungsi takdim dan takhir. Pengertian pertama yaitu menghindari kesalahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktum imanah. Al-ayah. Subhanallahul azim. Yang artinya, berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Quran surat Ghafir ayat 28. Seandainya kalimat ahli Fir'aun atau keluarga Fir'aun diletakkan sebelum yaktum imanah, yang artinya menyembunyikan iman, maka mungkin ada orang yang memahami ayat itu dalam arti yang bersangkutan menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun saja. Sedangkan apa yang dimaksud di sini adalah menyembunyikan dari siapapun. Selanjutnya adalah memberi makna pengkhususan. Maksudnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penempatan objek, hanya sekedar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang menerjemahkannya dengan engkau yang kami sembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat itu sebagai mengandung makna pengkhususan, maka dia akan menerjemahkannya dengan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakni bukan kepada selain engkau ya Allah. Oke, selanjutnya adalah
menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Subhanallah. Seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam yang direkam Al-Quran ketika menghadapi kaumnya yang meminta agar dibuatkan pula berhala untuk disembah sebagai Tuhan. Nabi Musa berucap, "Dia Musa berkata kepada kaumnya, apakah aku mencarikanmu untukmu Tuhan selain Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 140. Selanjutnya adalah penekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ataqultalin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sadaqallahu alim. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Al-Maidah 116 yang bermaksud menekankan tentang siapa pelakunya. Artinya, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Selanjutnya adalah mengundang rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jahimu su'irat. Artinya, dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Atau sebaliknya, untuk mengundang kerinduan seperti lanjutan yang di atas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jannatu uzlifat, yang artinya dan apabila surga didekatkan. Quran Surat At-Takwir ayat 12-13. Selanjutnya adalah keindahan nada susunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuduhu faghulluh, thumma jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Yang artinya, Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjang 70 hasta. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30-32. Ini adalah kesimpulan. Takdim dan takhir adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk memahami isi dan rahasia kandungan Al-Quran. Dan bila dilihat dari definisinya, takdim dan takhir itu merupakan kaidah dasar ilmu bahasa sebagaimana dibahas dalam pandangan ulama nahwu, ulama balaghah, serta ulama lainnya. Menurut ulama nahwu, sebagaimana diungkap oleh Mustafa Al-Gholaini, bahwa takdim dan takhir adalah mendahulukan kedudukan mubtada sebagai subjek dan mengakhiri khobar sebagai predikat. Dan kedua bentuk tersebut terkadang didahulukan atau diakhiri sesuai kehendak pembicara. Sedangkan menurut yang lain seperti ulama balaghah dan tafsir misalnya Az-Zakashi, bahwa takdim dan takhir merupakan gaya bahasa uslub balaghah yang lebih mementingkan pemakaian kata-kata atau kalimat sehingga menjadi susunan kalimat yang indah dan menarik. Baik, sekian dari saya. Maaf bila banyak kekurangan dan maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.